Bab ke-9. Jas, kamu tahu nggak? Sylvia hamil loh. Vera tiba-tiba mengatakan hal itu padaku. Sontak saja aku langsung tersedak teh manis yang baru saja aku tenggak. Kamu gak apa-apa? Tanya Vera panik. Enggak apa-apa, cuma kaget aja. Jawabku terbatuk-batuk. Kok kaget gitu sih? Tanya Vera heran. Jangan-jangan kamu bapak dari anak yang dikandung Sylvia ya? Selidik Vera penuh curiga. Enak aja. Aku masih bujangan ting-ting. Jangan ngasal deh. Aku menepis tuduhan Vera. Enak saja menuduhku sembarangan. Tapi malam itu kamu sama dia akrab banget loh. Aku kira sampai sejauh itu. Vera seolah tak percaya. Jangan asal nuduh. Aku sama dia gak ngapa-ngapain. Malam itu dia juga joget sendirian, aku gak ikutan. Enak aja nuduh aku hamili dia. Aku masih perjaka tahu. Jawabku ketus. Yaelah gitu aja marah. Canda. Vera menyikut tanganku. Gimana gak marah? Itu sensitif. Kalau Larissa dengarkan repot aku. Aku sedikit kesal padanya yang sering bicara tanpa filter. Iya. Sorry deh. Vera akhirnya meminta maaf. Kamu tahu dari siapa? Tanyaku kemudian. Dari grup alumni. Aku tahu karena waktu itu si Marni tanya soal kehamilan Sylvia di grup. Sylvia langsung out dong. Ternyata beneran dia hamidun. Padahal kan belum nikah. Jelas Vera. Kok bisa? Tanyaku. Aku memang tak berada di grup alumni karena sering mengganggu aktivitasku dengan nada-nada chat yang tak penting. Ya bisalah. Kan dia tidur sama cowok. Jawab Vera sewot. Maksudku, kok bisa? Sylvia kan belum menikah. Jawabku menegaskan. Katanya sih dia itu simpanan om-om. Aku dengar-dengar dia itu jeti simpanannya gubernur. Tapi gak tahu bener apa ngaknya. Cuma gosip sih. Jawabnya tak peduli. Masa sih? Aku tak percaya. Ya enggak tahu juga sih. Kan itu gosip. Tapi kalau dilihat-lihat dia memang cewek gampangan. Vera acuh tak acuh. Aku menggelengkan kepala. Tak mengerti bagaimana bisa Sylvia hamil tanpa menikah. Sedangkan Larissa saja yang sudah kunikahi masih belum kujamah. Memang aneh dunia ini. Cekek kakak. Sebelum pulang ke rumah, aku menjemput Larissa di tempat ekskulnya. Aku sengaja menyuruhnya untuk ekskul agar dia juga ada teman selagi aku di kantor. Aku tak bisa membiarkan Larissa sendirian, baik di rumah ataupun di luar. Aku takut kejadian saat itu terjadi lagi. Sehingga aku menjadi lebih waspada terhadapnya. Aku selalu mengantarnya pagi ke sekolah dan malam aku menjemputnya pulang di tempat ekskul. Itu rutinitasku setiap hari. Seperti seorang supir dan pengawal baginya. Larissa berlari ke arahku. Dia langsung masuk ke mobil dan mencium punggung tanganku taksin. Dia memang gadis yang baik dengan pendidikan dan budi pekerti yang baik. Aku suka dia. Di balik sifat manjanya dia adalah sosok gadis yang berkepribadian baik. Om, aku lapar. Makan dulu ya. Dia merengek. Jeti, kita makan malam di luar. Tanyaku. Iya, aku males masak. Hehe. Jawabnya nyengir. Oke, kita cari tempat makan. Aku setuju saja. Kami pun pergi meninggalkan tempat ekskul Larissa untuk mencari tempat makan yang enak. Om, kita makan bakso aja yuk. Ajaknya dengan menunjuk pedagang bakso di pinggir jalan. Yakin? Tanyaku. Iya, baksonya enak loh. Jawabannya yakin. Ya udah, ayo. Aku mengajak Larissa untuk turun. Kami pun menghampiri pedagang bakso dan memesan 2 porsi untuk kami. Om, besok bisa antar aku ziarah ke makam mama papa gak? Aku kangen. Pintanya. Boleh. Saya antar kamu besok ya. Jawabku setuju. Beneran om. Asyik. Larissa kegirangan. Padahal hanya akan diantar berziarah saja. Kamu lucu Sa. Aku suka kamu. Silahkan. Pedagang bakso menyajikan bakso pesanan kami. Aromanya menggugah selera. Membuatku semakin lapar. Kami menikmati bakso dengan lahap. Enak sekali. Benar kata Larissa. Bakso ini memang enak. Saat tengah menikmati bakso, seorang pemulung menghampiri penjual bakso untuk mengambil plastik bekas di samping gerobaknya. Kuperhatikan Larissa menatap ke sana. Dia lalu berbalik padaku dengan wajah merengut. Om, boleh minta 1 porsi lagi gak? Tanyanya. Buat apa?
Itu belum habis. Tunjukku pada mangkok yang masih berisi bakso miliknya. Buat bapak itu, kasihan. Dia pasti lapar. Boleh ya? Laris menunjuk pemulung itu dengan tatapan iba. Dia merengut padaku memohon. Boleh, pesen Gi. Pintaku mengisikannya untuk membeli bakso lagi. Dia tersenyum senang lalu memesan 1 porsi bakso dibungkus. Setelahnya, dia mengantarkan bungkusan bakso itu dan memberikannya pada pemulung yang mulai berjalan menjauh dari gerobak bakso. Aku memperhatikan Larissa dari kursiku. Dia memberikan bakso juga merogoh saku seragamnya dan memberikan uang pada pemulung itu dengan wajah bahagia. Dia juga mencium punggung tangan pemulung tua itu dengan taksim, tanpa rasa jijik sedikit pun. Aku tersenyum melihat pemandangan yang langka itu. Aku kagum padanya. Meski dia terlihat sangat polos dan manja, tapi dia memiliki hati yang tulus. Larissa kembali duduk di sampingku dan melanjutkan menghabiskan bakso yang mulai dingin. Kamu kasih apa tadi? Tanyaku. Sisa uang jajanku Om, jawabnya. Kok dikasihin ke dia? Kan besok kamu pengen jajan lagi. Aku sengaja menjebak. Kan besok Om kasih aku uang jajan lagi. Aku bisa jajan deh. Jawabnya polos, tersenyum lebar padaku. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Dia memang cerdas. Aku suka dia. Kamu sering kayak gitu? Tanyaku lagi. Iya, kalau uang jajanku tersisa, aku biasanya kasih ke anak-anak pengamen yang ada di jalanan, atau ke pengemis yang sering duduk di trotoar itu loh. Jawabnya masih menikmati bola bakso. Kamu gak sayang? Kan uangnya bisa ditabung. Aku kembali menjebaknya dengan pertanyaanku. Enggaklah, kata Mama. Kalau kita sedekah nanti akan berganti berlipat ganda. Rezeki kita malah tambah banyak. Aku kan bisa minta ke Om kapanpun aku mau. Hehehe. Jawabannya telak sekali. Sungguh didikan orang tuanya sangat baik. Aku menyesal karena telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Setelah menghabiskan bakso, aku mengajak Larissa pulang. Karena badanku rasanya capek sekali. Butuh istirahat. Setelah mandi dan berpakaian, aku berbaring di tempat tidurku. Aku tak melihat Larissa. Dia tampaknya sedang sibuk mengerjakan tugas sekolahnya. Belum juga 5 menit aku memejamkan mata. Kurasakan guncangan di tempat tidurku yang membuat mataku melek seketika. Larissa rupanya membanting tubuhnya di sampingku. Kamu ngagetin aja. Sah. Gerutuku kesal. Buyar sudah rasa kantukku. Om, jangan tidur dulu dong. Aku kan belum tidur. Pintanya merengek. Memangnya kenapa? Saya ngantuk banget ini. Aku malas meladeni dia. Aku sangat mengantuk. Om, tahu gak? Aku ditembak cowok loh. Ucapnya. Seketika aku langsung bangun, membuka mataku lebar. Serius? Tanyaku terkejut. Siapa cowoknya? Ganteng gak? Saya bakal samperin dia. Berani-beraninya dia nembak istri orang. Tanyaku dengan tak sabar. Aku akan memberikan pelajaran pada siapa saja yang berani mendekati Larissa lebih dari teman. Om lucu. Aku bercanda kok. Abisnya Om cuekin aku. Larissa tertawa puas karena berhasil mengerjaiku. Jeti, kamu bohong. Tanyaku mulai kesal. Dia mengangguk. Astaga, aku dibodohi anak kecil. Bodoh sekali aku ini. Larissa tertawa puas, sedangkan aku gondok karena dibohongi. Aku ingin marah, tapi tak bisa. Saya juga tadi baru aja pacaran sama asisten pribadi saya. Aku membalasnya. Larissa seketika diam. Tawanya terhenti, dia menatap tajam padaku. Dia cantik, seksi, bodinya bikin saya tergoda. Kayaknya saya harus nginap di rumah dia besok. Tambahku memanasi dia. Aku ingin tahu akan seperti apa dia. Larissa tetap diam. Dia malah menatapku tajam, bibirnya mengerucut. Tampaknya dia cemburu. Haha, aku berhasil. Aku mengangkat sebelah alisku dan tersenyum mengejeknya. Tiba-tiba Larissa meloncat padaku dan menindih tubuhku hingga aku kembali berbaring. Dia berada di atas tubuhku, wajah kami sangat dekat nyaris tanpa jarak. Matanya menatapku. Apa aku gak cukup cantik? Apa aku gak cukup baik? Tanyanya dengan wajah sendu. Kenapa Om malah berhubungan dengan wanita lain? Apa aku ini masih seperti anak kecil? Tanyanya lagi. Aku ternganga mendengar setiap pertanyaannya Larissa yang memberondong itu.
Bagaimana bisa dia bertanya seperti itu? Aku bisa kok jadi wanita dewasa seperti selera Om, ucapnya lagi. Aku menatapnya. Dia tampak sangat cemburu ketika aku menceritakan wanita lain. Larissa mendekatkan wajahnya padaku. Kurasakan bibirnya menyentuh bibirku. Aku terkejut. Dia menciumku. Aku membulatkan mataku. Tak percaya dengan yang Larissa lakukan padaku. Dia melepaskan ciumannya yang tak kubalas. Dia menatapku dengan kecewa. Ternyata Om memang cuma menganggapku sebagai anak kecil. Ucapnya sedih. Saat Larissa hendak turun dari tubuhku, aku segera menariknya dan mencium bibirnya dalam. Aku melumat bibirnya penuh gairah. Aku memang menginginkannya sejak lama, tapi tak berani. Larissa membalas ciumanku. Kami bergumul bibir yang bertaut mesra. Aku melepaskan tautanku dan menatapnya. Cukup seperti ini dulu. Saya gak mau melewati batas. Kamu harus sekolah sampai lulus. Saya gak mau menghancurkan masa depan kamu dengan keegoisan saya. Ucapku tulus padanya. Dia menatapku dan tersenyum, lalu mengangguk. Keras lagi? Tanyanya dengan menunjuk ke bawah selangkangannya, di mana pedang pusaka milikku telah mengeras. Aku menjadi sangat malu. Aku menurunkan Larissa dari atas tubuhku dan pergi ke kamar mandi dengan cepat. Larissa menatapku yang kikuk, membuatku malu. Astagfirullah, aku malu sekali. Kalau dia sepolos itu, dari mana dia tahu cara berciuman? Aku bergumam sendiri di kamar mandi. Aku belum siap untuk melihat wajah polos Larissa yang membuatku malu setengah mati. Pisangku juga belum melemas. Aku harus menunggu. Menyebalkan. Bab